Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Dalam konten sebelumnya telah disampaikan tentang makom zikir atau tingkatan zikir. Maka dalam konten kali ini akan kami uraikan tentang kelima makom zikir tersebut. Yang pertama adalah makom zikir zahar, yaitu amalan zikir yang dilakukan oleh sebagian umat atau bahkan semua umat Islam, yaitu zikir dengan bacaan La ilaha illallah dengan bersuara. Dalam zikir zahar ini adalah bersuara, lil maksud atau mengandung maksud, bahwa dengan bersuara dalam zikir akan mengalahkan adanya pola pemikiran lain selain daripada zikir itu sendiri. Atau lebih ringkasnya yaitu untuk menambah daya konsentrasi dalam berzikir. Sebab bila suara yang terdengar atau yang hanya terdengar dalam diri adalah lantunan lafal zikir saja, maka akan mengurangi atau bahkan menghilangkan munculnya pemikiran-pemikiran lain dari selain zikir itu sendiri. Dalam zikir zahar ini ada yang diikuti dengan gerakan kepala menoleh ke kanan dan ke kiri. Namun juga ada yang tidak melakukan gerakan sama sekali. Dalam hal gerakan ini maka kami serahkan pada diri masing-masing, sesuai dengan rasa kenyamanan dan kenikmatannya dalam berzikir. Yang kedua adalah zikir khafi. Zikir khafi ini adalah makom zikir yang kedua, yaitu sebuah zikir yang dilakukan dengan cara melipat lidah ke dalam. Jadi zikir khafi adalah zikir yang tidak bersuara. Dalam zikir khafi ini, dalam pelaksanaannya ada yang diikuti dengan gerakan, namun juga ada yang tidak dengan gerakan, sesuai dengan zikir zahar yang tadi. Perbedaannya antara zikir zahar dan zikir khafi adalah bahwa dalam zikir khafi, bacaan atau lafal zikir dibagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah bacaan dalam bacaan La ilaha illallah. Kemudian bacaan yang kedua adalah Allahu Allah. Keterangan dalam bacaan Allahu Allah adalah bacaan Allah pada saat pengambilan nafas, Hu pada pemberhentian nafas, kemudian Allah lagi pada saat mengeluarkan nafas. Kemudian bacaan yang ketiga adalah bacaan Allah, 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 dan seterusnya. Keterangan bacaan Allah adalah dibagi saat pengambilan nafas dan saat keluarnya nafas. Semuanya dilakukan dengan lidah tetap terlipat ke dalam. Lil maksud dengan lidah terlipat ke dalam adalah mengandung maksud bahwa dengan tidak bersuara. Namun apabila zikir telah terkonsentrasi, maka telinga seolah-olah mendengar suara dari zikir yang dilakukan oleh dirinya sendiri tersebut. Dalam zikir khafi ini memerlukan waktu untuk menempatkan bacaan dengan nafas, atau untuk membuat intro yang pas antara lafal zikir dengan irama tarikan nafas. Yang ketiga adalah zikir sir atau siriyah atau tidak bersuara. Dalam zikir sir ini bacaannya hanya dibagi 2 saja, yaitu dalam bacaan Allahu Allah dan bacaan atau lafal Allah saja.
Keterangan atas bacaan dan tata caranya yaitu apabila dalam bacaan Allahu Allah, bacaan Allah pada tarikan nafas, hu pemberhentian nafas, Allah keluar lagi nafas. Dalam zikir sir, pada bacaan Allahu Allah adalah dengan diiringi gerakan kepala, yaitu pada saat tarikan nafas, kepala agak ditarik sedikit dari arah dada sesuai tarikan nafas, sampai pemberhentian nafas, kemudian saat pembuangan nafas, kepala dan pandangan diarahkan ke ulu hati, dalam keadaan seolah-olah menghujamkan lafal zikir tersebut ke dalam hati. Lil maksud atau mengandung maksud, mengisi hati dengan lafal zikir. Kemudian untuk bacaan Allah, Allah, pandangan dan kepala tertunduk dan tertuju pada ulu hati atau hati. Dengan gerakan yang sama, yaitu menghujamkan lafal zikir ke dalam hati. Dalam zikir sir ini dilakukan tanpa suara, dan dalam keadaan biasa atau lidah sudah tidak lagi dilipat. Bila dalam zikir khafi sudah menemukan konsentrasi dalam lafal zikirnya, maka dalam zikir sir sudah akan lebih mapan lagi dalam berzikirnya, yaitu ketika sudah memulai berzikir, maka sudah hilanglah selain daripada Allah lafal bacaan tersebut. Dalam zikir ketiga-tiganya antara zikir zahar, zikir khafi, dan zikir sir, yang kami sampaikan ini adalah zikir untuk mematangkan zikir dalam menemukan konsentrasi berzikir. Hal ini adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Al-Haq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kami tambahkan keterangan bahwa zikir yang kami sampaikan ini adalah zikir berdasarkan yang telah diberikan oleh para guru pembimbing kami. Jika ada yang berbeda pendapat dalam soal tata cara maupun lafalnya, maka kami katakan bahwa dalam falsafah Jawa, guru pitu wali songo. Artinya bahwa terkadang guru itu memberikan satu ilmu dengan berbagai macam tata cara yang berbeda-beda. Kemudian makam zikir yang keempat adalah makam zikir ma'rifatul qalbi. Zikir ma'rifatul qalbi ini adalah zikir yang merupakan zikir atau makam zikir para guru kami, sehingga kami tidak bisa menjelaskan dan merangkan. Sebab pengalaman zikir dalam zikir ma'rifatul qalbi itu berbeda-beda. Dalam zikir ma'rifatul qalbi sesuai yang telah diterangkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, maka beliau menerangkannya diawali dari kisah Dewa Ruci. Dalam kisah Dewa Ruci itu adalah pertemuan antara Sunan Kalijaga dengan Nabiullah Khidir alaihissalam untuk menemukan jati diri. Kemudian beliau Sunan Kalijogo berkenan menambahkan uraian tentang zikir ma'rifatul qalbi kepada kami sang penyair dengan penjelasan sebagai berikut. Wahai sang penyair, ketahuilah tentang kisah Dewa Ruci, yaitu proses menemukan jati diri melalui lafal zikir ma'rifatul qalbi. Ingatlah hadis Rasulullah yang mengatakan tentang perihal hati. Beliau sang Rasul telah mengatakan, ketahuilah bahwa dalam diri seseorang itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu kotor, maka semuanya akan menjadi kotor. Dan apabila segumpal daging itu bersih, maka semuanya akan menjadi bersih. Dan ingat-ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Maka aku uraikan kepadamu, wahai sang penyair,
bahwa sesungguhnya hati itu terbagi dalam 3 lapisan, yang menjadi latifahnya zikir, yang menjadi makomnya zikir, agar semuanya menjadi bersih. Dan ketahuilah, wahai sang penyair, bahwa lapisan hati paling luar itu adalah tempat kedudukannya nafsu, raga, terhadap kehidupan yang disebut dengan jonologo. Jika pemahaman tentang hati baru sampai pada tingkatan itu, maka hidupnya orang itu masih dipenuhi oleh nafsu kehidupan, sebab zikirnya masih bersama dengan nafsu hidupnya. Jika zikirnya telah mengalahkan daripada nafsu hidupnya, maka akan naik atau masuk lebih dalam lagi pada lapisan kedua yang disebutnya sebagai kedudukan zikir hati pada lapis kedua, yaitu lokobobo. Lokobobo itu adalah tempatnya rasa kebimbangan, kecemasan, dan kekhawatiran. Sebagaimana contoh, kadang seseorang itu merasa yakin bahwa dirinya akan bisa atau mampu menyelesaikan dari suatu urusan atau perkara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di saat itu dirinya malah justru ragu dan bimbang bahwa pertolongan itu akan datang kepadanya, sehingga hasil akhir bahwa ia tidak jadi mampu menyelesaikan urusan itu. Maka pada saat itu muncullah sebuah pemikiran bahwa Tuhan tidak membantu dan menolongnya. Hal yang seperti itu dikarenakan bahwa zikirnya kepada Tuhan itu adalah masih bersama dengan rasa cemas dan khawatir. Dan jika dia sudah bisa dan mampu menguasai, serta menundukkan dari rasa cemas dan khawatir pada dirinya sendiri karena Allah, maka dia itu telah mencapai yang dikatakan sebagai orang yang telah memahami ayat Allah, yaitu, ingatlah sesungguhnya bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 62. Setelah daripada itu maka masuklah lebih dalam lagi, yaitu pada makom hati yang sesungguhnya sebagai kedudukan zikir ma'rifatul qalbi, yaitu di hati yang paling dalam yang disebutnya sebagai antaka. Pada makom antaka ini, maka ketika lafal zikir sudah dilantunkan dalam siriyah, tiada lagi apa-apa kecuali hanya al-haq, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkuasa dan menguasai dirinya, sehingga alam pikiran pun sudah tidak mampu menembus dari kekuatan sir Allah dalam dirinya dengan zikir ma'rifatul qalbi tersebut. Maka dia akan menemukan ketenangan serta kenikmatan bersama dengan Tuhannya. Kemudian zikir yang kelima yaitu zikir kulu jasad, adalah makom zikir yang sangat sulit untuk bisa dicapai oleh orang pada umumnya. Sebab dalam zikir kulu jasad itu semua hijab-hijab yang menyelubungi dirinya dari kerahasiaan Allah akan mulai tersingkap dan terungkap, sehingga dirinya benar-benar memahami siapa Tuhannya, dan bukan lagi menjadi orang yang merasa bertuhan, namun tidak memahami akan Tuhannya, dan sehingga pula bahwa dirinya masih dikuasai oleh nafsu diri yang halus dan lembut, semacam iri, dengki, sombong, dan takabur atas ilmu yang dimilikinya. Yang demikian itu adalah bahwa ilmunya belum mencapai kemanfaatan kepada diri sendiri, apalagi kepada umat,
lebih-lebih kepada Tuhannya. Demikian itu wahai Sang Penyair, telah kami lengkapi keterangan dan penjelasan tentang zikir ma'rifatul qalbi dan zikir kulu jasad. Janganlah lelah untuk terus naik dalam zikirmu ke tempat yang lebih tinggi, sehingga Allah menjadi satu-satunya penolong dalam seluruh rangkaian kehidupanmu. Demikianlah penjelasan kami tentang makom zikir yang terbagi 5 dan telah dilengkapi penjelasannya pada makom yang keempat dan kelima oleh beliau sendiri, Kanjeng Sunan Kalijaga. Semoga semua uraian ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.